Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan istiqomah. Istiqomah ngaji, istiqomah semangat. Sulit untuk istiqomah itu ya. Karena istiqomah itu hadiahnya surga. Jadi kalau hadiahnya payung cantik itu banyak yang ikut karena hadiahnya surga, setan nggak mau tinggal diam itu ya. Pasti banyak memberikan udzur nanti. Tapi kalau sudah istiqomah jadi kebiasaan, nanti kalau hilang merasa rugi. Itu sudah tingkatan butuh lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi. Bab yang ketujuh fi fadilatis siwak. Pakai kayu siwak. Ya walaupun kita sulit mengamalkannya, tapi kita membahas ini siapa tahu nanti ada yang bisa mengamalkan istiqomah untuk bersiwak. Tapi minimal ya sikat gigi. Ai wal khalal maksudnya adalah menghilangkan sisa-sisa makanan di sela-sela giginya. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu qala. Kanjeng Nabi dawuh dari riwayat Abu Hurairah, kata beliau at-taharatu arba'un. At-taharatu bersuci, arba'un ada 4. Ya, minimal ada 4 ini yang umum. Qasus syarib, yaitu memotong atau memendekkan kumis. Memendekkan kumis itu adalah sunnahnya Rasul. Kita belajar kitab ini, kitab di atas fikih biasa ibadah ya. Kalau ibadah itu kan sah, tidak sah, ya, batal, tidak batal. Nah kalau ini kita sudah nambah pada kesunahan. Kalau kita bisa mengamalkan betul ya insya Allah pelan-pelan lewat bisa jadi wali derajatnya kalau memang betul istiqomah. Yang pertama satu sunnah dari para nabi yaitu qasus syarib, memendekkan kumis, wahal kul'anah dan memotong bulu kemaluan, wa taqlimul adfar, memotong kuku, memendekkan kuku, wasiwak dan bersiwak. 4 itu ya. Rawahul Bazzar, riwayat Al-Bazzar wa Tabrani an Abi Darda, dari Abu Darda. Jadi 4 itu hadis yang pertama kita baca di malam ini. 4 hal yang menyangkut kesucian bagi umat Islam. Jadi Islam itu komprehensif, komplit, kayak gitu aja dibahas. Ini adalah agama yang sempurna. Satu saat ada orang yang mendekati saya ketika di kereta api. Tidak tahu kok dia mendekati jejer saya, ternyata dia mau ngobrol soal agama. Padahal dia non muslim. Tapi ketika dekat dengan saya, dia ngobrol, ternyata apa yang dikatakan dia, saya kagum terhadap Islam. Ibadahnya sama, yang pokok ya. Ibadahnya sama. Jadi sholat kalau yang lain berdiri, dia berdiri. Makmumnya berdiri. Kalau kita lihat di Mekah, Masjidil Haram itu. Kalau imamnya duduk, makmumnya ikut duduk. Nah, itu bisa kompak seperti itu. Apa kalau tidak Islam? Semoga dia dapat hidayah. Jadi yang pertama tadi, memendekkan kumis. Jadi sunnahnya kita mendekkan kumis ya. Dengan dingu kumisnya. Kalau kumis kepanjangan repot kalau makan itu. Tidak pakai sisir kita ya.
Yang kedua, memotong bulu kemaluan. Jadi minimal 40 hari sekali dibersihkan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kegondrongan ya repot ya. Dan membersihkan kuku, memotong kuku. Kalau kepanjangan kuku itu bisa jadi sarang kotoran. Wasiwak dan bersiwak. Nah, siwak itu menggunakan alat khusus kayu arok. Itu mengandung zat-zat tertentu yang berguna bagi kesehatan gigi dan gusi. Rasulullah itu tidak ada riwayatnya sakit gigi ya. Nah, cuman sampai di Indonesia banyak yang sakit gigi sampai ada lagunya Maggie Z itu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi atau kebalik. Hadis yang kedua, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat sholat. Dua rakaat sholat dengan bersiwak itu lebih baik. Maksudnya pahalanya lebih banyak min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat. 2 rakaat saja satu kali salam itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Yang 2 rakaat siwakan itu jauh lebih baik dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Maksudnya dengan kualitas kekhusyuan yang sama ya. Hanya ditambahkan poin siwak saja sudah jauh lebih baik. Itu riwayat Ad-Daruqutni dari Ummu Darda. Sanadnya hasan. Di situ. Karena di dalam siwak itu bisa mendatangkan keharuman pada mulut. Ya. Dan dengan siwak itu kalau kita sering bersiwak itu bisa menuntun, memudahkan kita nanti ketika sakaratul maut mengucapkan syahadat. Ini salah satu faedahnya ya. Kalau kita bisa rutin istiqomah ini. Istiqomah siwakan misalkan. Kita ngaji sulit istiqomah misalkan. Nah, coba siwakan ini istiqomah. Jadi fadilah siwak begitu besar. Kata Imam Nawawi, la dalila fi hadzal hadis. Hadis ini bukan menjadi dalil ala afdaliyati siwak, atas keutamaan siwak dibandingkan dengan jamaah. Ini jamaah ya tetap 27 derajat. Beda ini hanya membandingkan antara sholat dengan siwak dan sholat tanpa bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fam wa mardhatun lirabbi. Dawuh Kanjeng Nabi, bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu madharatun lil fam, menjadi alat untuk membersihkan mulut. Ada yang mengatakan memaknai itu sebagai isim fa'il, ada yang memaknai itu isim alat. Isim fa'il itu alatnya ya. Isim fa'il itu subjek pembersihnya. Kalau isim alat ya alatnya. Sama saja sih sebenarnya. Mardhatun lirabbi, dan siwak itu mendekatkan kita kepada keridhaan yang maha kuasa. Jadi manakala ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala diterima, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya kepada kita, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang terbaik. Jadi Allah menciptakan kehidupan kematian di dunia ini dalam rangka kita berlomba-lomba untuk beramal yang lebih baik, yang terbaik, yaitu amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Ibnu Hisham an hadzal hadis, kaifa akhbara anil mudzakkar bil muannas. Jadi kalimatnya adalah madharatun, pakai tak. Tapi taknya di situ walaupun marbutoh bukan menunjukkan bahwa madharoh itu adalah cewek, bukan. Nah, beliau menjawab laisat atta fi madharatin litaknis.
tak di situ bukan maknanya muannas cewek, bukan. Wa innama hiya maf'alatun adalatun alal kasrah. Tapi itu menjadi tanda atau maknanya adalah maf'alatun. Maknanya adalah isim fa'il yang menunjukkan kepada banyaknya pahala, banyaknya perbuatan. Jadi semakin kita laksanakan siwak itu, maka itu menjadikan semakin pahala kita banyak berlipat-lipat dan mendatangkan potensi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Kanjeng Nabi bersabda ada 6 daripada sunnah-sunnahnya para rasul. Kita perhatikan kalau tadi 4 ya. Sunnahnya rasul. Ini tambah 2 lagi ada 4. Dalam lafaz lain dikatakan min sunanil anbiya. Jadi dari sunnah-sunnahnya para nabi. Maksudnya apa sunnah itu? Ai min tariqatihim, dari tariqah mereka, jalan beragama mereka, amalan mereka. Yang pertama adalah al-haya. Al-haya itu artinya malu. Malu itu adalah fitrahnya agama samawi. Manakala orang tidak punya malu, maka hancurlah akhlaknya. Kita sekarang dihadapkan pada era globalisasi, era kemajuan zaman. Sudah banyak yang hilang malunya. Di sana ada di Cahem Fashion Week ya, kemarin geger ya, viral anak muda bergaya di jalanan zebra cross. Akhirnya karena hilang malunya mereka, terjadilah kekacauan jalanan yang seharusnya untuk lalu lintas jalan raya, tapi terganggu dengan kegiatan yang seperti itu. Jadi menimbulkan banyak pro kontra ya. Tapi menurut syariat, ya setiap yang mengganggu pengguna jalan maka itu tidak diperkenankan. Jadi yang pertama malu. Malu yang pada tempatnya tentunya ya. Bukan malu yang tidak pada tempatnya, itu yang menjadi sunnah daripada para nabi. Karena ada malu yang tidak pada tempatnya. Contoh dia seorang dai. Ketika diminta untuk memberikan dakwah tausiah, kemudian dia merasa malu. Nah, dengan alasan malu dia tidak mau, maka itu tidak pada tempatnya. Jadi malu pun juga ada tempatnya. Yang berikutnya wal hilmu. Hilmu itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa pesantrenan kuno itu, Jawa kuno itu aris. Ya. Dalam pengertian di kitab ini yang disebut al-hilm ai sa'atus sadri wa tahammul, yaitu luasnya hati, jembarnya hati, sugih hati, dan punya rasa toleransi, tenggang rasa, lembah manah. Jadi manakala orang punya sifat hilm, punya sifat aris, luas hatinya, dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan punya kewibawaan sebagaimana kewibawaan para nabi dan para rasul. Yang ketiga wal hijamah, canduk. Hijamah, canduk atau bekam itu sunnah pengobatan para nabi. Dulu kita teman-teman yang ada di kantor itu ikut juga belajar hijamah. Walaupun setelah rusak alatnya kita berhenti total. Paling tidak pernah belajar sunnah Rasul berupa hijamah. Wasiwak, dan yang terakhir adalah siwak. Yang kelima adalah siwak. Ai isti'maluhu. Ya, maksudnya menggunakan siwak. Wa yahsulu bi kulli husnin wa aulahu al-araq. Jadi pakai kayu dengan nama kayu araq. Kayunya khusus, tidak, bukan kayu biasa ya. Yang berikutnya adalah wat-ta'attur, berwangi-wangi. Ai isti'malu tib, yaitu menggunakan wewangian. Jadi wewangian, berwangi-wangi
Itu merupakan sunnah dari para nabi. Nabi nggak kecut-kecut. Bahkan termasuk makruh orang mau jamaah kalau dia itu kecut. Ya. Dia bikin jamaah yang lain itu buyar konsentrasinya. Itu makruh itu. Maka berwangi-wangi menggunakan wewangian yang tentunya yang halal itu termasuk sunnahnya para nabi. Kita dapat pahala daripada sunnah-sunnahnya para nabi. Di anna hadzal malaikah, karena bahagian malaikat minal basyari dari manusia yaitu ar-rihut tib, bau yang wangi. Bahagian malaikat dari manusia adalah bau yang wangi. Wahum mukhaliduna rasul, dan mereka para malaikat ini adalah makhluk yang berkumpul cangkruan dengan para rasul. Jadi kalau kita mau ikut berkumpul dengan para malaikat, berteman dengan malaikat, maka ya hendaknya kita jaga tubuh kita agar harum wangi. Yang berikutnya wakasratul azwaj. Nah, ini yang rada berat ini. Wakasratul azwaj, berat bagi pegawai negeri. Memperbanyak istri. Jadi manakala kita tidak khawatir bisa membagi kasih sayang, membagi segalanya antar istri, tidak dikhawatirkan kita tidak adil, maka kita disunahkan untuk memperbanyak istri. Tapi gimana ya? Untuk PNS ini kan gajian sekali ya. Jadi kalau dibagi-bagi ya repot juga. Takut tidak adil, maka tidak usah ta'addud tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini ada keterangan di dalamnya ini. Jadi ada nabi yang tidak khitan. Nabi yang tidak khitan wa illa fanuhun lam yukhtan. Jadi Nabi Nuh tidak dihitan. Mungkin karena sudah dihitan dari sananya ya. Wa Isa dan Nabi Isa lam yatazawwaj, beliau belum pernah menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satu wajibatun ala kulli muslim. Ada 3 yang wajib bagi setiap yang beragama Islam. Ai fi'luhunna mandubun. Nadban muakkatan alaih. Maksudnya wajibnya ini bersifat wajib yang mandub. Wajibnya itu sunnah muakkadah banget maksudnya ya, bukan wajib terus tidak dilakukan dosa, itu bukan wajib muakkadah. Sunnah muakkadah yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Tujuannya ketika kita berkumpul dengan jamaah di masjid sholat Jumat, maka tidak akan timbul kegaduhan sosial ya, karena bau dari tubuh kita. Jadi kita wangi enak karena beberapa kali kita ketemu ya, kita sudah datang duluan, ternyata ada jamaah datang ketika mereka mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, wah aromanya agak mengganggu kekhusyuan kita. Jadi mandi dulu, berwangi-wangi, wasiwak, wamasutib ya, dan bersiwak, wamasutib dan menggunakan wangian, menggosok-gosokkan ke badan atau pakaian kita supaya wangi. Dan memakai wangian itu tidak cukup hari Jumat saja, atau mandi juga tidak cukup hari Jumat saja, siwak juga demikian, tapi juga disunnahkan pada saat-saat yang lain. Nah, sunnahnya Jumat ini untuk mandi, untuk siwak, untuk berwangi-wangi itu ditekankan sekali, sehingga hukumnya adalah sunnah muakkadah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, salasuhunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun. Jadi ada 3 hal yang bagiku adalah wajib, kata Nabi. Wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kalian. 1 as-siwak, 1 adalah siwak. Wal witru, yang kedua sunnah witir. Witir itu kan dengan Nabi wajib. Jadi kalau tidak dilaksanakan maka bisa qadha-nya. Wa qiyamul lail, dan qiyamul lail tahajud itu kanjeng Nabi wajib. Satu ketika pernah kejadian Rasulullah kesiangan, kemudian beliau mengqadha tahajudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ibu afwakum, kanjeng Nabi dawuh
wangi-wangikanlah mulut kalian. Maksudnya mulut kita disuruh bersihkan supaya wangi, biizalatir raihatil karihah minha, dibersihkan dari bau yang dibenci. Ya, misalkan bau mulut kita, maka kita siwakan, kita sikat gigi biar wangi. Bisiwaki membersihkan atau memberikan wangian itu dengan siwak. Fa innahu tariqul Qur'ani, karena sungguhnya itulah tempat jalannya Al-Qur'an. Jadi mulut kita itu tempat keluarnya Al-Qur'an. Maka kita berikan wangi-wangi supaya ketika kita membaca Al-Qur'an keluar bau yang sedap, harum. Itu termasuk memuliakan Quran. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani dari Abdullah ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan, Kanjeng Nabi dawuh takhallalu fa innahu nadzafatun wan nadzafatu tad'u ilal iman. Kita disuruh membersihkan sela-sela gigi kita. Di dalam bahasa Jawa, kotoran di sela gigi itu selilit. Jangan keliru, kepleset lidahnya Roni. Disuruh membersihkan kotoran di sela-sela gigi kita itu. Karena kebersihan itu akan membawa kepada keimanan. Wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah. Sementara iman itu akan bersama dengan pemilik iman itu, yaitu manusia yang mukmin itu, bersama-sama nanti berada di surga. Semoga kita ikut ya itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahul mutakhallilin min ummati fil wudu. Kanjeng Nabi dawuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang mutakhallilin, orang yang ketika wudu, fil wudu, itu dia menyela-nyela rambutnya dengan air di sela-sela fil wudu. Itu diberikan rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'am, dan ketika makan, dari makanan itu dibersih-bersihkan. Dan membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Karena bisa kita bayangkan ketika kita sholat, kok tiba-tiba masih ada selilit seiris tempe misalnya, atau seiris daging rawon, maka tentu kekhusyuan kita akan terganggu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tatakhallalu bil as. Kanjeng Nabi melarang kita untuk menyela-nyela, membersihkan sela-sela gigi kita dengan kayu as. Yaitu kayu yang baunya wangi. Wal rehan, dan rehan tumbuhan yang berbau wangi. Wal qasb. Qasb itu apa ya? Sesuatu yang keras, nyerungat-nyerungat itu ya, kayak misalkan bambu ya. Nah, itu bisa bahaya untuk gigi kita. Rasulullah melarang itu. Fa'inahu, karena sesungguhnya takhallul bidzalik, dengan hal-hal tiga hal tersebut, yurithul kala akalah, yaitu bisa merusak gigi, ditakutkan itu. Hadis berikutnya tentang wasiat bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatun bisiwakin khairum min sab'ina salatan. Kanjeng Nabi dawuh, satu salatan, sekali sholat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 kali sholat. Bilai disiwakin, dengan tanpa sholat. Demikian riwayat Imam Baihaqi, disahihkan oleh Al-Hakim. Maka Rasulullah SAW mazalat Jibrilu yusini bisiwak. Kanjeng Nabi dawuh, tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk bersiwak. Mungkin karena saking besarnya pahala. Hatta khasyitu an yudrarna, an yadrotanna, sampai aku takut kalau rontok gigiku, katanya. Asnan adiratanna asnani, sampai aku takut gigiku akan rontok. Jadi itu wasiat Jibril, tidak henti-henti berwasiat untuk bersiwak kepada Rasul. Dalam hadis yang lain, umirtu, aku diperintahkan bisiwaki, untuk melaksanakan siwakan, hatta khiftu ala asnani, sampai aku khawatir terhadap
keberadaan gigiku, takut pindah ya, rontok itu. Demikian diriwayatkan oleh At-Tabrani an Ibni Abbas dari Abdullah bin Abbas. Itu kayaknya besar sekali manfaat siwak ya. Mungkin kedepannya bisa kita istiqomahkan barangkali yang mau bersiwak. Demikian saya kembalikan kepada moderator.